pagi hari ini Bapak Direktur berkenan menjadi narasumber. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya memang sedianya acara ini akan kita selenggarakan pada pukul 10 sampai 11.30. Namun karena Bapak Direktur ada agenda rapat pada pukul 10, maka acara kita ajukan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya bisa bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Marilah Bapak Ibu, untuk acara kita pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara sharing kita pada pagi hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tema kita, obrolan kita pada pagi hari ini yaitu tentang kebijakan Kementerian Agama di era new normal dalam kehidupan beragama. Bapak Ibu tentunya kita sebagai penyuluh banyak menerima masukan ataupun diminta informasi oleh jamaah, oleh umat bagaimana panduan tentang kegiatan keagamaan di masa new normal ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Direktur Penerangan Agama Islam, beliau berkenan untuk menjadi narasumber kita untuk memberikan pencerahan kepada kita tentunya sebagai penyuluh agar kita bisa melaksanakan 4 fungsi kita, yakni fungsi informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kelancaran dapat kita temui dalam menjalankan tugas seharusnya. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Awe, ada yang mau sampaikan Pak Awe sebelum penyampaian materi dari Bapak Direktur. Monggo Pak Awe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur Penerangan Agama Islam, Bapak Dr. Haji Ahmad Juraidi MA. Pada kesempatan ini, awalan kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada Pak Direktur yang berkenan untuk memberikan pencerahan buat penyuluh kami yang ada di Jawa Timur ini. Karena bagaimanapun juga 439 penyuluh fungsional dengan 5.334 penyuluh se-Jawa Timur yang non-PNS ini butuh sesuatu yang bersifat pasti yang bisa dilakukan dalam melaksanakan tugas bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan dengan bahasa agama kepada masyarakat tanpa mengurangi sedikit pun kenaifan ataupun kendala di dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga sesuai dengan arahan dalam panduan penyelenggaraan Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 adalah bagaimana kita bisa menyongsong, menyambut kerinduan umat untuk ke masjid. Walaupun kata Gus Miftah dalam mata Najwa tadi malam, banyak orang yang kemudian bersuara keras dan lantang terkait dengan kenapa masjid ditutup, kenapa masjid di lockdown, kenapa harus ibadah di rumah. Kata Gus Miftah, walaupun mereka jarang atau bahkan tidak pernah ke masjid, tapi justru mereka yang lantang untuk merasa rindu dengan masjid. Maka selaras dengan arahan dari Pak Direktur berkaitan dengan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan penyuluhan dalam rangka melaksanakan dan mengoptimalkan fungsi peran kami dari penyuluh ini bisa lebih optimal, kemudian tetap juga mendukung apapun yang menjadi polisi kebijakan dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Agama maupun dari pemerintah yang lain, karena memang bagaimanapun juga adanya penyuluh ini adalah untuk melaksanakan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan yang di situ bisa bersinergi dengan berbagai pihak. Dan kemudian pada kesempatan ini yang perlu arahan yang lebih jelas nanti apa yang menjadi satu kebijakan sentral yang bisa disampaikan Pak Direktur, mohon untuk disampaikan kebijakan sentral apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman penyuluh, karena ini
semua penyuluh baik PNS maupun PNS menanyakan, termasuk di dalamnya, kalaupun toh nanti majelis taklim, ada pertanyaan juga, kalaupun toh majelis taklim ada tatap muka, majelis taklim yang bagaimana, yang boleh melakukan tatap muka, dengan hal-hal yang bagaimana, ini nanti perlu mohon kiranya Pak Direktur untuk menyampaikan hal yang lebih rinci. Saya kira itu Pak Direktur, dan begini Pak Arif yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awe atas sambutannya yang telah disampaikan. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita dengarkan bersama arahan dari Bapak Direktur Penerangan Agama Islam, pada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Juredi MA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Amir Salahuddin ya, sudah hadir ya? Masih proses masuk Pak ini. Baik. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wahid, Kasih Penyuluhan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Saifuddin Ma'arif ya, Ketua Pokjalov kita, teman-teman semua yang wajahnya cerah-cerah ya. Amin. Ya, tentu kembali kita bersyukur atas izin Allah bisa dipertemukan melalui kegiatan OPA ya, obrolan penyuluh agama Provinsi Jawa Timur ya. Kalau nggak salah ini untuk kedua kali saya ikut bergabung ya. Okay. Terima kasih atas penghargaan saya diikutkan dalam kegiatan OPA kali ini ya. Masih dalam suasana Idul Fitri, tentu saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Semoga Idul Fitri kali ini memberikan asar yang lebih ya, karena Ramadannya juga penuh tantangan ya, berbeda dengan Ramadan sebelumnya ya. Tapi sebagai orang beriman tentu kita berusaha mengambil hikmah-hikmah yang positif dari setiap situasi yang kita lalui, kita rasakan. Saya maaf ya, semula kan jadwal jam 10, tapi bisa mohon dimajukan karena ini cukup banyak kegiatan ini. Ini ada habis ini ada rapat dengan Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama, tapi juga barusan Pak Dirjen kami rapat ya dalam rangka menyusun tindak lanjut atau turunan dari surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020. Jadi baru akan kita rapatkan turunannya ya. Jadi nanti setelah ini mohon maaf saya minta dimajukan tadi. Mungkin ada yang tapi sudah tahu semua ya. Sudah, insya Allah Pak. Sudah tahu ya. Jadi maaf kalau tadi ada kegiatan lain terpaksa dimajukan. Nah. Baik, tema kita terkait dengan kebijakan Kementerian Agama di era new normal ya. Ya. Dalam kehidupan beragama tentunya ya. Jadi ya teman-teman sekalian bahwa new normal ini kan diwacanakan atau arahan Presiden tanggal 15 Mei ya. Karena memang kehidupan kan harus dinamis ya, mengikuti perkembangannya. Nah, sejalan dengan itu tentu kebijakan di bidang keagamaan juga harus mengikuti itu ya. Jadi kalau ditanyakan apa kebijakan kita Kementerian Agama, tentu mengikuti kebijakan pemerintah secara umum ya. Nah, khusus terkait masalah kehidupan beragama. Untuk itulah Menteri Agama sudah menerbitkan edaran. Dan semoga teman-teman sudah membaca semua ya.
Surat nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di masa pandemi. Ya. Tentu pedoman ini bersifat panduan ini bersifat umum ya, artinya untuk agama ya, makanya judulnya rumah ibadah ya, karena ini edaran Menteri Agama. Nah tentu kita yang dari kalangan Islam harus menerjemahkannya ya, bahwa rumah ibadah itu adalah masjid. Ya, kita berusaha di Dirjen Islam, makanya hari ini mau rapat untuk membuat turunan daripada itu ya. Jadi turunan dari SI Menteri ini ke dalam semacam juknis ya, menurut agama Islam ya. Tadi jelas sekali bahwa rumah ibadah itu adalah masjid dan mushola ya, atau langgar ya. Kalau di Aceh sebutannya menasah, kalau di Padang surau ya, nama lain dari itu ya. Baik, secara umum bahwa panduan ini berisi 3 hal ya 4 hal ya. Yang bersifat umum ya, yang mengatur tentang dalam keadaan apa rumah ibadah itu dibolehkan menyelenggarakan peribadatan kembali ya. Tentu bertahap ya, tentu bertahap ya. Jadi pada zona mana ya kan, kemudian prosesnya bagaimana ya, harus ada surat keterangan dari gugus tugas ya, sesuai tingkatannya ya, itu yang di bagian umum kan ya. Nanti boleh kita elaborasi bersama ya, karena dalam perkembangannya juga masyarakat ini dinamis sekali kan. Ini saya barusan mendapat WA ya, tentang ada masjid, kemudian di depannya ada polisi menyetop setiap orang kalau mau ikut sholat Jumat di masjid harus di tes darah ya. Ada teman-teman itu yang melihat itu. Ini juga pakai ya. termogan. Kemudian yang memviralkan tuh marah-marah sekali ya. Kalau ke gereja nggak perlu tes darah, kalau ke vihara, kalau masjid harus ya. Nah ini juga ada menjadi viral dan ya kita perlu tabayun ya terhadap ini, apakah itu rekayasa ya, karena di dalam edaran kita tentu tidak ada itu ya, di dalam edaran Pak Menteri ya. Ada lagi yang mohon maaf ini juga tadi kalau mendengar di TV One pagi tadi ya, Wakil Ketua DMI itu, karena DMI sudah terlanjur membuat edaran boleh melaksanakan salat Jumat itu 2 gelombang ya. Tapi itu bertentangan dengan fatwa Majelis Ulama ya, yang tidak membolehkan salat Jumat itu dengan 2 gelombang ya. Ya. Ini juga hal-hal yang baru ya, hal yang baru yang perlu juga kita sikapi ya, bagaimana untuk memberikan edukasi kepada masyarakatnya. Nah itu bagian pertama ya, bagian umum tadi ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kewajiban pengurus masjid ya, dalam hal pelaksanaan peribadatan ya, sholat yang berjamaah ya, itu pasti bersama tidak hanya sholat Jumat ya, ada sholat apa lagi, sholat 5 waktu ya. Mungkin nanti bisa terjadi ada gerhana, itu kan juga berjamaah, atau sholat-sholat lainnya ya, yang intinya kan yang menghimpun kerumunan massa atau jamaah. Itu dijelaskan bahwa harus ada petugas ya, pasti menunjuk petugas keamanan ya, dan harus melakukan pembersihan ya. Kemudian ada membatasi jalur masuk dan keluar masjid ya. Ada fasilitas untuk cuci tangan dengan sabun. Kemudian ada alat pengukur atau pengecekan suhu tubuh. Kemudian membuat batasan ya, kalau shop itu ada yang
karena harus ada jarak ya, mengatur jumlah jamaah ya, kemudian juga mempersingkat waktu ibadah ya, tentu tanpa mengurangi substansinya ya. Artinya kalau sholat Jumat itu khatibnya jangan panjang-panjang, imamnya jangan panjang-panjang baca ayatnya ya. Kemudian juga memasang himbauan ya, termasuk juga pengurus masjid membuat pernyataan ada sanggup melaksanakan protokol kesehatan ya. Ya, itu antara lain dari segi kewajiban pengurus masjid. Kemudian yang ketiga dari segi kewajiban jamaah ya, apa saja ya. Yang pertama harus dalam kondisi sehat ya. Jadi kalau kondisi kurang sehat itu dianjurkan tidak datang ke masjid ya. Kemudian memakai masker ya. Ya, saya selalu memakai masker juga ini. Kemudian harus cuci tangan ya. Kemudian hindari kontak fisik ya dengan jamaah lainnya ya. Jaga jarak, kemudian juga tidak berlama-lama di masjid. Itu antara lain kewajiban jamaah ya. Kemudian yang keempat juga masjid dia juga dibuka untuk fungsi sosial ya. Dalam hal ini pernikahan ya. Kemarin kan pernikahan hanya di kantor KUA ya. Ya. Ini tentu kurang baik dari segi kebijakan Kementerian Agama ya. Ini juga dibuka. Jadi secara fungsi masjid ada dua yang dibuka untuk kesempatan pertama ini ya, untuk new normal ini. Pertama fungsi ibadah, yang kedua fungsi sosial ya. Sebab fungsi lain dari masjid kan banyak ya, ada fungsi pendidikan, dari fungsi ekonomi ya, fungsi sosial, fungsi seni budaya dan sebagainya ya. Jadi tahap awal ini lebih memfokuskan dua fungsi saja dari fungsi masjid ya. Fungsi ibadah dan fungsi sosial. Nah, fungsi sosial itu diperbolehkan misalnya untuk pelaksanaan pernikahan di masjid ya. Yaitu 20% dari kapasitas masjid atau maksimal jamaahnya 30 orang ya. Ya. Tentu ini juga memberikan peluang supaya ya, kalau hanya di kantor di balai nikah kan tidak ada PNBP ya bagi kita ya kan. Nah, sementara itu diperlukan juga ya, dan juga motivasi bagi para penghulu ya. Nah, ini secara umum isi dari Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 ya. Jadi ini sebenarnya kita syukuri bahwa setidaknya bisa menjawab tadi kedua hikmah-hikmah lain ya. Jadi jangan sampai ada tuduhan bahwa pemerintah ini membatasi umat Islam beribadah itu ya. Maka segera ya bersamaan dengan new normal ini ya tentang kehidupan beragama juga kita kita longgarkan ya, ada istilah relaksasi ya, tapi tentu juga ini sesuai dengan protokol kesehatan ya. Ya tentu ini antar daerah pasti berbeda ya. Ya. Bagi daerah, nah tadi kembali kita yang secara umum tadi, bagi daerah yang zona hijau ya, itu menurut Majelis Ulama kan itu sudah kewajibannya sudah tidak ada lagi uzur syar'inya ya kan, maka otomatis dia wajib ya. Kemudian pada tadi zona yang lain ya, kita tetap melakukan mengikuti protokol kesehatan ya. Dan tentu ini sesuai dengan judulnya itu dalam rangka mewujudkan masyarakat yang produktif ya, produktif dan aman ya di masa pandemi ini ya. Saya pikir ini gambaran umumnya dulu, tapi saya juga ingin mendengar dari teman-teman ya, karena pasti di lapangan itu berbeda satu sama lain ya.
sesuai dengan kearifan lokal ya. Kita ingin bahwa ya prinsip kita yassiru wala tu'asiru ya. Tapi tentu juga tidak tidak mengabaikan protokol kesehatan itu ya. Jadi kita di masa pandemi ini tentu ya harus pintar-pintar mencari hikmah positifnya lah ya. Jadi supaya menambah keimanan masyarakat kita bahwa ini luar biasa, kita ini makhluk yang lemah, hanya bisa merencanakan dan ketentuan pasti atas kehendak Allah ya. Informasi ayat Al-Quran itu khuliqal insanu dha'ifa itu kan informasi dari ayat Al-Quran. Nah ternyata terkonfirmasi ya dengan peristiwa pandemi COVID-19 ini ya. Betul-betul kita lemah ya. Nah, saya pikir harus membangun keimanan kita, menambah nilai spiritualitas umat kita ya, sehingga semakin meyakini akan kemahakuasaan Allah, tapi juga selalu berusaha ya. Ada hal yang positif yang bisa kita lakukan ya, seperti kita jarang sekali memanfaatkan teknologi informasi ini ya. Dengan adanya COVID-19 ini kita bisa bertemu secara jarak jauh seperti ini kan ya. Dengan Zoom ya, dengan Zoom ini ya, yang tadinya ya. Kemarin di Ramadan ya, alhamdulillah saya bisa melakukan kegiatan Indonesia mengaji ya. Itu belum pernah terjadi ya, dapat kita lakukan ya. Ini yang saya maksud ke hikmah positif yang bisa kita ambil ya, kita bisa berinovasi ya. Saya pikir ini Pak Saifuddin ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih ya. Saya kembalikan ke Pak Saifuddin. Ya, silahkan yang mau berbagi mengusir pengalamannya ya, ini juga masukan nanti. Karena setelah ini saya akan rapat dengan Pak Dirjen untuk menyusun turunan dari SE 15 2020 ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur atas pencerahannya yang sudah disampaikan kepada kami, para penyuluh agama yang ada di Jawa Timur, baik yang PNS maupun yang non-PNS. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan kepada Bapak Direktur. Monggo, silakan Bapak Ibu. Pak Mas Hadi. Silakan. Mungkin Pak Sirot dari Mojokerto. Oke, Pak Sirot. Ya, monggo Gus, dinyalakan Gus, Pak Sirot. Mau nanya Gus? Gus Rahmat, Pak Sirot. Sirot. Okay. Ya, silakan Pak Sirot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya permasalahan yang sedang ada ini tidak jauh beda dengan permasalahan sebelumnya. Kalau sebelumnya pembatasan-pembatasan itu kelihatannya semakin lebih kuat daripada pembatasan yang sekarang. Ini menjadi problem. Ada pertanyaan dari masyarakat. Dulu ketika COVID itu masih sedikit, kita tidak boleh ke masjid. Sekarang sudah Surabaya hitam, Mojokerto juga bertambah banyak. Sekarang malah diberi kelonggaran. Sehingga kesannya berarti yang kuat semakin kuat, yang tidak kuat ya seakan-akan itu muncul di masyarakat. Nah, sehingga kita mulai berusaha memberikan sosialisasi, dibukanya kegiatan ini bukan berarti seperti itu, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan yang disiplin. Jadi itu saja, image di masyarakat seperti itu yang saya garis bawahi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Sirot atas pertanyaannya yang disampaikan kepada Bapak Direktur. Mungkin di belakang Pak Sirot ada yang bertanya, Pak Mas Hadi. Blitar. Kediri, Pak Jenal ya.
Iya. Oke, Pak Anu di pending dulu untuk Pak Mas Hadi. Silakan Pak Jenal. Pak Jenal Fanani ya. Terima kasih waktunya. Tadi Bapak Direktur menyampaikan dari Dewan Masjid telah mengumpulkan protokol. Ini sebagai satu contoh bahwa kita perlu koordinasi lebih kuat, lebih bagus. Saya mengusulkan agar kita betul-betul bisa menjalankan new normal, artinya penyelenggaraan new normal itu di internal kita, Kementerian Agama, itu antara kepala kantor, kemudian kepala OA, penyuluh, supaya itu ada sebuah petunjuk teknis atau instruksi yang sama, sehingga nanti kita di masyarakat enak. Karena kalau kemudian masing-masing kita mempunyai penafsiran new normal ini, kemudian ke depan akan menimbulkan masalah baru. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fanani. Berikutnya Pak Mas Hadi. Silakan Pak Mas Hadi. Ya, satu saja ada pertanyaan dari Majelis Taklim di Kabupaten Blitar. Bertanya apa sudah boleh temu muka, dengan alasan pagi tadi Ibu Gubernur kita live di Metro TV, seminggu ini Kabupaten Blitar sudah tidak ada yang positif. Gitu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Baik, mungkin kita tanggapi dulu Bapak Direktur 3 pertanyaan dari Pak Sirajuddin, Pak Fanani, dan Pak Mas Hadi. Silakan Pak Direktur. Ya, baik, terima kasih ya. Siorak dari Mojokerto ya. Ketika sedikit dulu dilarang, sudah tambah banyak kok dibolehkan. Itu pesannya. Ini mungkin di Jawa Timur ya, tapi di daerah lain cenderung dengan dilakukannya PSBB itu ada yang menurun ya. Jadi di daerah Jawa Timur kayaknya kemarin ya yang terbanyak ya. Ya, betul. Ya. Iya Pak, setelah PSBB selesai. Ya. Nah, tapi kebijakan ini secara umum kan pertama juga kita sudah terlalu lama ya. Sudah terlalu lama mengalami pandemi ini ya. Ya. Dan hal lain, kenapa new normal ini diwacanakan bahkan menjadi arahan Presiden ya. Karena memang kita semakin parah nih dari segi perekonomian ya. Kalau ini dilanjutkan pasti akan bertambah banyak orang miskin, ya. Ya luar biasa memang nih COVID-19 ini tatanan kehidupan kita jadi porak-poranda ya. Sementara di sisi lain juga belum ada penemuan untuk antivirusnya ya kan? Sampai kapan ini? Ya. Maka beberapa sektor itu mendesak pemerintah, ya kan? Dari kalangan usaha, termasuk tadi orang-orang yang sudah, mohon maaf, tidak ada penghasilan lagi, kan? Maka Pak Jokowi mengistilahkan kita perlu berdamai dengan COVID-19, kan? Ya, harus berdamai. Artinya kita membuka kehidupan baru ya, new normal tadi ya. Jadi banyak sekali tuntutan itu ya. Jadi kalau semakin diketatkan, semakin ada kejelasan ini tidak baik untuk perekonomian kita, bahkan bukan hanya perekonomian ya tadi, ya, dari segi aspek keagamaan orang semakin rindu ya kepada rumah ibadahnya dan lain sebagainya. Ya. Jadi istilah tadi sedikit dilarang, banyak dibolehkan itu untuk lokal tertentu mungkin ya, tapi secara umum ya kita mencoba supaya saya pikir ini juga perlu juga semacam pendapat bersama kita ya. Tadi kita mampu mengatasi ini ya kan, ya. Mampu hidup normal ya, tapi tanpa mengabaikan protokol kesehatannya. Ya. Ini
kita Kementerian Agama banyak sekali nih tuntutan supaya membolehkan pernikahan. Karena orang sudah tertunda untuk melakukan pernikahan kan. Sudah banyak yang ngebet ya. Ya. Nah, ya gedung-gedung yang apa namanya yang di Jakarta banyak sekali kan, ada apa namanya wedding organization itu kan dia sudah lama ini, maka ada apa namanya ada kontrak ya. Ini semakin dituntut kita ya. Maka kemarin mulai kita buka kan, jadi ya masjid boleh untuk apa namanya menyelesaikan pernikahan masih dengan batasan 30 orang. Kalau kemarin hanya untuk di kantor kawah saja ya. Jadi itu ya. Jadi makanya dalam kebolehan ini juga ya memperhatikan kondisi yang ada di daerah itu ya. Saya pikir ini Pak Syiraj perlu diberi pemahaman masyarakat itu ya. Ya artinya kita ingin menormalkan kembali. Kalau tidak sampai kapan ya? Ya, sampai kapan? Jadi apalagi tadi apa namanya antivirusnya belum ditemukan ya. Jadi ini menantang para ilmuwan ya. Makanya betul ma utitu minal ilmi illa qalila itu ini terasa sekali ya. Jadi Allah menguji kita itu kan. Ya itu kan apa namanya tadi informasi dari Allah, kalian tuh hanya punya ilmu sedikit ya. Dengan wabah yang tidak terlihat ini saja kamu tidak berdaya ya kan. Ya. Tapi hidup ini kan harus berjalan terus ya. Ya. Kalau semakin perekonomian semakin terpuruk ya, tampaknya nanti kalau orang susah nanti kejahatan dan sebagainya, pasti ini tatanan kehidupan kita semakin rusak ya. Maka saya pikir harus kita sambut ini new normal ini ya. Ya, orang udah terbiasa nanti. Jadi anggap saja nanti virus ini, corona ini sebagai flu biasa aja gitu kan. Nah, cuma kita lebih hati-hati kan. Nah, menjaga kebersihan ya. Saya pikir ini juga pengawalan agama nanti kan, supaya kita menjaga kebersihan dan sebagainya, hati-hati dalam dalam kesehatan ya kan. Jadi perlu ya, jadi diberi pencerahan kepada masyarakat kita ya, supaya tadi udah terbiasa lah dengan anggap saja ini persoalan yang biasa, sehingga kembali bisa beraktivitas. Nah, maka kita dalam suasana kehidupan yang baru ya. Kalau dulu kita mohon maaf ya, tidak peduli dengan kebersihan, nah orang sekarang makin peduli kan, ya. Cuci tangan ya. Ya. Jadi itu ya Pak Syiraj, kita coba beri pemahaman kepada masyarakat kita ya. Tapi untuk daerah yang tadi semakin parah tadi ya tentu kebolehannya ya menyesuaikan ya. Ya. Tapi ini ambil positifnya nih, new normal ini saya pikir harus kita sambut dengan baik ya. Ya. Supaya kehidupan kita kembali normal tapi lebih berhati-hati. Saya pikir positif sekali sebenarnya ya. Ya. Supaya nanti semakin dilonggarkan ya. Nah, kalau tadi harus 1 meter jaraknya, nanti ke depan supaya tidak ada lagi jarak ya. Seperti kata Imam apa namanya, luruskan dan rapatkan shaf ya kan. Ini sementara rapatkannya kan masih dijalankan dulu ya kan. Ya. Apa-apanya berubah Pak Dir. Ya, apa-apanya berubah, jarangkan nanti. Jadi nanti sementara ini untuk ini ya, teruskan dan jarangkan dulu ya. Jadi kalau jadi imam itu luruskan dan jarangkan ya 1 meter. Ya. Nerangan agama Islam. Pak Juraidi. Masih dalam kondisi Pak Juraidi sih tangan dengan apa? Ya sesuai dengan ada al-hukmu yadurru ma'al illah kan. Tergantung sebabnya ya. Nah, dari Pak Zainal Fanani ya, saya setuju bahwa antar ormas Islam itu harus sinergi ya. Saya juga menyayangkan kepada DMI yang terlalu cepat membuat edaran. Ada menerima ya edaran DMI itu yang sholat Jumat boleh dengan 2 gelombang ya. Ya, itu terlalu cepat ya. Mungkin karena ketuanya sering keluar negeri kemana kan,
Memang di luar negeri yang memang masjid sangat terbatas itu memang berlaku ya. Nah, berlaku dua gelombang gitu kan. Karena memang situasi di sana ya, tanpa ada corona pun begitu ya kan. Ya. Tapi untuk Indonesia yang masjidnya banyak, kemudian masih ada halaman masjid dan sebagainya, saya pikir belum tepat itu ya menerbitkan itu. Dan nah dari segi kewenangan, saya pikir memang terkait dengan masalah hukum syar'i kita serahkan kepada MUI ya. Nah, kita Kementerian Agama selalu begitu ya. Untuk masalah-masalah terkait hukum kita serahkan ya, yang punya otoritas mengatakan ini halal haram ya MUI itu kan ya. Jadi boleh tidak MUI. Jadi kalau fatwa keagamaan ya. Jadi itulah sesuai proporsi masing-masing ya. Ya sebaiknya DMI mengatur masalah lebih kepada masalah riayah masjid ya kan, itu lebih bagus ya, manajemen masjid ya. Tapi masalah hukumnya bagusnya kepada MUI ya. Ya itu yang saya setuju tadi bahwa perlu sinergitas ya. Kita Kementerian Agama senantiasa menjaga ini kan, menjaga sinergitas ya. Ya, sesuai kewenangan kita ya. Seperti MUI mengamanatkan bahwa penetapan misalnya penentuan awal Ramadan, awal Syawal, Zulhijjah itu Kementerian Agama ya kita lakukan kan, maka ada sidang isbat penetapannya Kementerian Agama. Itu maksudnya tadi ormas itu sebaiknya bersinergi dan sesuai dengan mempunyai kewenangan masing-masing gitu kan. Jangan tadi salah satu ormas mengambil kewenangan ormas yang lain. Jadi untuk masalah fatwa hukum keagamaan ya MUI ya, serahkan kepada MUI ya. Jadi jangan sebenarnya ini ingin mencari solusi karena kan masjid tadi hanya dipakai 20%-nya ya. Bagaimana nanti yang jamaah ingin itu kan mungkin DMI itu ingin mencari solusi ya. Tapi belum tepat diterapkan di Indonesia. Pak Mas Hadi ya, untuk majelis taklim ya. Nah saya tadi mengatakan hanya sementara ini ya untuk masjid itu fungsi taklimnya belum ya. Jadi hanya ada dua fungsi ibadah dan fungsi sosial ya. Ya. Tapi nanti mungkin ke depan tentu kita akan perbanyak lagi ya supaya fungsi-fungsi masjid, fungsi rumah ibadah kita itu semakin bisa revitalisasi kembali fungsi-fungsi itu kan. Nah, jadi bertahap lah ya. Ya mungkin nanti di dalam rapat kami di Dirjen kita singgung juga bagaimana majelis taklim ya. Nah, majelis taklim yang ada di masjid ya kan ya. Jadi memang selama ini dua saja. Jadi fungsi taklim masjid belum ya. Belum direlaksasi, belum dilonggarkan dulu ya. Nah, ya. Tapi kedepannya pasti ya. Ya. Pasti akan kita akan menuju new normal tadi ya. Saya pikir itu ya. Nah, akan. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dir. Untuk sesi 1 ini sudah ada 3 pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan penyuluh. Karena ini juga keterbatasan waktu Pak Dir, maka saya berikan 1 orang atau 2 orang penanya. Ibu-ibu, monggo. Pak Dir sampai jam berapa Pak Dir? Kabupaten Malang. Jam 10 saya. Ya. Oh ya, oke. Ya, baik. 2 penanya, 1 Kabupaten Malang. Oke. Silakan Bu Madroah. Singkat pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sekedar informasi bahwasannya kalau di Kabupaten Malang new normal itu sudah dibuka Pak Direktur. Jadi untuk majelis taklim boleh, akan tetapi harus melakukan protokol kesehatan. Mungkin itu, dan kemarin saya sempat melihat beberapa saya coba untuk jalan-jalan ya ke mall. Ke mall itu saya lihat memang dijaga sangat ketat sekali. Terus kemarin sosialisasi yang dilakukan oleh Bapak Camat itu sangat menarik.
bahwasannya memang sudah diperbolehkan, akan tetapi untuk kemarin memang ada yang sempat menanyakan untuk karnaval itu di Kabupaten Malang memang sudah tidak diperbolehkan. Terima kasih, mungkin itu Pak. Oke, informasi. Oke, monggo. Selanjutnya satu orang lagi dari Ibu. Bu Sri Mukti mungkin? Sama Kasan? Tidak ada? Oke. Pak Taufik, Sumenep. Ya, mungkin Pak Taufik. Biar mewakili dari Madura. Madura. Saya Pak Arif, dari Pak Timur. Taufik. Dari Ya. Timur, Pak Anu. Oh, dari Timur. Oke, silakan. Boleh? Boleh, silakan. Boleh. Dari Timur. Dari Pak Situbondo. Dari Situbondo. Oh, Pak Kolis, Pak Nur Pak Nur Kolis. Kolis. Silakan. Ya. Silakan Pak Nulis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sekedar saran dan pendapat kami ke teman-teman di provinsi juga mohon Pak Direktur juga, karena terus terang masyarakat itu melihat peta COVID itu dari jumlah yang positif itu tanpa ada pengurangan sama sekali. Walaupun terus terang di bawah itu ada keterangan sembuh dan meninggal dan masih sakit itu ada. Cuma di peta yang terpapar di peta itu tidak ada pengurangan sama sekali. Jadi tiap hari naik terus tanpa ada pengurangan. Harusnya kan ada pengurangan. Ketika ada yang meninggal harus dikurangi. Ketika ada yang sembuh harus dikurangi. Jadi masyarakat itu tahunya tambah terus, tidak ada kurangnya. Ini yang sangat menyusahkan kita bagi masyarakat awam yang tidak tahu menahu tentang kondisi itu. Jadi mic-nya Pak Nur Kolis. Pak Nur Kolis, mic-nya Pak Nur Kolis dinyalakan. Oke. Lagi rame pelaksanaan nikah di KUA. Agak begini Pak Arif. Jadi di peta yang COVID itu yang disebutkan itu kan tidak ada sama sekali pengurangan dari pasien itu. Terus nambah terus. Tidak ada pengurangan yang sembuh. Walaupun di bawah itu ada keterangannya. Sembuh sekian, meninggal sekian, sakit sekian. Seandainya peta itu ada pengurangan, mungkin masyarakat tidak akan bingung gitu loh. Tidak akan bingung. Sampai Surabaya itu kan terus bertambah terus. Sampai 3.000. Padahal yang sembuh juga banyak gitu loh. Tapi kenapa kok yang ditampilkan hanya yang terus nambah terus? Tidak ada pengurangan di peta-peta itu. Ini yang jadi di masyarakat agak sedikit bingung. Jadi kekacauan dan kegundahan itu terjadi karena juga akibat tidak ada pengurangan yang di peta yang merah-merah itu. Seandainya itu ada mungkin tahu semua. Oh, di Situbondo dari sekian sembuh sekian tinggal sekian. Peta itu berubah bukan nambah terus tapi ada penurunan. Jadi itu mungkin sedikit saran dari kami sehingga kami di Situbondo juga karena nambahnya juga terus dan kalau yang sembuh juga banyak tapi tetap aja itu nambah tidak ada pengurangannya. Kita dengan penyuluh yang lain juga ngasih pencerahan pada masyarakat dan alhamdulillah doakan teman-teman penyuluh Situbondo karena saat ini 2 minggu ke depan ini kita diberi tugas oleh kabupaten untuk memberikan penyuluhan pembinaan rohani langsung di tempat karantina. Jadi istilahnya uroma gepuk istilahnya, langsung di tempat karantina di Pasir Putih. Mulai hari ini berjalan. Teman-teman di penyuluh diberi tugas oleh kabupaten untuk memberikan minta pembinaan rohani. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Monggo Pak Dir bisa ditanggapi Pak Dir karena waktunya juga baik ya. Sangat singkat. Ya. Baik, Mas, ini tamu saya juga udah datang. Iya Pak. Ya. Ibu siapa dari Malang tadi ya? Ya. Bu Mazroah. Mas Mazroah ya. Mazroah itu kebun ya? Ya. Kebun ya. Kebun Pak, memang Pak. Iya. Makanya apel Malang ya. Makanya subur Pak Dir. Iya. Kalau nanti ada kiriman apel Malang ke Amin.
Baik ya, saya pikir pintar-pintar saja lah Bapak Mas Raah ya, pendekatan kepada apa namanya pimpinan daerah camat ya untuk membuka majelis talim tadi ya. Jadi makanya prinsip kita yassiru wala tu'asiru itu begitu kepada masyarakat. Kalau kita yakin ini tidak membahayakan masyarakat, ya monggo silakan ya. Ya, apalagi kita kan sebagai pembina keagamaan di situ ya. Ya. Jadi saya setuju, saya mendukung untuk misalnya majelis talim dibuka kembali ya kan. Tapi tetap apa namanya memperhatikan protokol kesehatan ya. Jangan sampai nanti ada penyebaran yang lebih masif di sana, kita yang disalahkan. Ya. Dan terus tadi diketahui oleh pemerintah setempat ya, camat dan gugus tugas di situ ya. Kalau bisa kita menjadi bagian dari gugus tugas itu kan, minimal tadi. Ya, karena gugus tugas itu sampai di kecamatan ya, di desa nggak ada ya? Nggak ada. Iya, kecamatannya. Kecamatan. Nah, makanya tadi silakanlah berinovasi teman-teman penyuluh ya dengan cara masing-masing melihat situasi kondisi yang ada di daerahnya ya. Jadi mengikuti kearifan lokal masing-masing. Nah, ya. Jadi apa namanya pembinaan kehidupan keagamaan, dakwah kita mesti tetap berjalan ya. Nah, ya. Cak Nur Kholis dari Situbondo ya. Ya. Ya, Pak. Ya, ini mungkin bisa diusulkan kepada gugus tugas, betul sekali. Jadi kan orang tuh apa namanya tadi hanya penambahan semakin ngeri gitu kan, semakin ketakutan gitu kan ya, semakin dihantui itu ya. Nah kita berusaha, mestinya kita melonggarkan itu kan, ya. Jadi kita semakin yakin akan kekuasaan Allah ya. Nah mungkin itu jadi materi penyuluhan juga Nur ya, ya. Jadi tidak lupa berhati-hati, tapi kita yakinlah. Ya, kita yakin dengan kekuasaan Allah ya. Ini Allah menguji kita supaya kita betul-betul mengakui akan kelemahan kita dan mengakui kemahakuasaan Allah ya. Nah, lalu ke depannya bagaimana ya itu kan ya. Tapi tadi untuk mengobati kerinduan mereka yang dikarantina itu pasti rindu keluarga dan sebagainya kan ya. Nah, supaya menambah kesabarannya ya. Nah, mungkin bisa itu diusulkan untuk karena yang mengumumkan masalah penambahan pengurangan itu kan gugus tugas ya. Ya. Beri masukan itu ya. Intinya kita kan menyangkut masalah spiritualitas masyarakat ya. Jangan masyarakat bertambah ketakutan ya kan. Nah, maka ada hal-hal yang sifatnya apa namanya itu kuantitatif ya kan. Juga dijelaskan gitu kan ya. Ya sembuh itu artinya mengurangi dan sebagainya ya. Saya setuju itu ya. Jadi masukan kita kepada pemerintah, khususnya kepada gugus tugas ya. Nah, supaya ini jangan menambah ketakutan masyarakat. Ya. Kita ingin new normal, ingin menormalkan kembali kehidupan kita ini ya. Itu intinya ya. Baik, ini saya mohon maaf ya karena harus ikuti rapat virtual yang lain ini ya. Dengan Makasih Pak Direktur, mudah-mudahan manfaat Pak Direktur. Amin, Salam amin. buat Bapak-bapak. Baik, makasih ya. Amin. Ya, untuk semua teman-teman penyuluh ya. Ya, saya beri apresiasi ya penyuluh Pokjaluh Jawa Timur termasuk yang aktif melakukan kegiatan ya dan juga. Amin. Alhamdulillah. Baik, saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu para penyuluh. Kita lanjut Pak. Ya. Tadi Pak Amir sudah berusaha masuk Pak Awe, tapi namanya terkendala di laptop beliau. Tadi setting saya, ya mungkin dari Pak Awe bisa melanjutkan acara ini Pak Awe. Monggo Pak Awe. Oke. Saya menyikapi apa yang disampaikan Pak Nurholis tadi. Tentu segala sesuatu kalau berangkat dari bawah, sampaikan aja Pak Nurholis ke gugus COVID kecamatan dan kabupaten. Sehingga gugus COVID kecamatan dan kabupaten itu bisa disampaikan ke tingkat provinsi. Memang dalam suasana seperti ini ada cyber, perang kejiwaan berkaitan dengan COVID ini. Karena bagaimanapun juga jikalau kita tidak hati-hati menyampaikan kepada masyarakat
maka justru akan menjadi bumerang juga. Sekali lagi, kalau kita tidak tepat menyampaikan segala sesuatu kepada masyarakat, akan menjadi bumerang. Jangan sampai kemudian kegiatan bimbingan penyuluhan kita ini akan terjadi seperti apa yang di Tulungagung dan apa yang ada di Kecamatan Waru. Kenapa? Di Tulungagung, satu desa di Sumber Gempol itu adalah hijau, royo-royo. Sekali lagi hijau royo-royo. Karena ada satu anaknya yang mudik positif COVID dan kemudian di tempat itu dipakai untuk apa? Untuk tahlilan. Akhirnya satu desa terpapar dan satu desa di lockdown. Begitu pula di Kecamatan Waru itu pun ada satu RW yang masih menjadi apa itu titik penyebaran gara-gara apa? Ada tahlilan, kemudian yang hadir salah satu di antaranya ada yang positif, yang kemudian menjadikan penyebaran yang tidak terelakkan. Sehingga ini di satu sisi kita berusaha untuk membekali kemantapan spiritual, karena bagaimanapun juga kemantapan spiritual itu juga bisa untuk meningkatkan daya kekebalan tubuh. Kita masih ingat tentang kisah ada orang yang bisa tanya pada penyakit, ditanya pada rombongan penyakit. Orang itu tanya kepada rombongan penyakit, kamu mau kemana? Rombongan penyakit menjawab, mau ke Syam. Kamu mau ke Syam untuk apa? Untuk menggoda, menguji orang-orang Syam. Berapa lama kamu menggoda? Saya ditugaskan 2 tahun. Selama 2 tahun berapa yang meninggal? Yang targetnya 10.000. Begitu 2 tahun kemudian bertemu, penyakit ditanya, kamu sudah selesai apa belum? Udah. Berapa yang meninggal? 50.000. Loh, kok melampaui dari target yang dibebankan buat kamu? Memang betul. Yang meninggal ada 10.000 karena penyakit. Yang 40.000 karena ketakutan. Artinya apa? Dalam hal seperti ini, maka peran kita sebagai penyuluh adalah sebagai juru penerang. Sang pencerah untuk meningkatkan ketenangan hati. Sang pencerah untuk meningkatkan kesabaran. Karena dengan ketenangan hati yang kita tebarkan, paling tidak separuh obat sudah ada pada diri jamaah kita. Kita tingkatkan kesabaran, maka paling tidak ini adalah ujung dari imunitas di dalam diri kita semua. Itu Pak Arief. Ya. Saya menyikapi dari Pak Nur tadi. Baik Bapak Ibu, semakin panjang nanti semakin membosankan, ya. Semakin panjang juga semakin membuat kita tidak bisa bernapas. Maka kita cukupkan dulu acara OPA pada pagi hari ini. Sekali lagi yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, atas partisipasi dari Bapak Ibu seluruh penyuluh agama Islam fungsional maupun non-PNS yang ada di Jawa Timur. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua. Ini. Saya akhiri. Wallahumma fiq lam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini keren. Allahumma sholli ala Muhammad.